Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir mengalami low trading volume dikarenakan adanya long weekend di Amerika Serikat. Ini sebenarnya sudah kita bahas di awal minggu kemarin bahwa di minggu ini akan ada long weekend di Amerika dikarenakan di sana itu lagi ada Independence Day atau hari kemerdekaan. Jadi sudah sangat sewajarnya kita melihat dalam kurun waktu 24 jam terakhir itu tidak terlihat ada pergerakan yang terlalu signifikan di market. Tapi regardless, kita bakalan bahas bagaimana update-nya in terms of price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,33 triliun dolar atau turun sekitar 1,04%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman perlu kalian tahu bahwa kompetisi trading bersama dengan Margex telah berakhir di tanggal 5 Juli dan pada akhirnya user ID 704744279 itu menjadi peringkat pertama dengan total turnover volume sebesar 1.086.000 US dollar. Tentunya selain mendapatkan 25% dari price pool, dia juga berhak untuk mendapatkan 1,5 juta rupiah karena berhasil hit ke volume milestone yang telah ditentukan. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin hanya mendapatkan prize pool kali ini, jangan khawatir karena saya akan segera mengadakan lagi kompetisi trading yang eksklusif dari saya pribadi untuk teman-teman semua dan saya akan permudah kalian untuk mendapatkan reward yang paling besar. Jadi pastikan kalian stay tune dan tidak ketinggalan kompetisi yang akan saya adakan berikutnya yang mungkin bakalan saya umumkan segera gitu ya. Jadi pastikan kalian beberapa hari ke depan selalu nontonin channel Hansen Law. Nah, untuk teman-teman yang bertanya mungkin price poolnya bakalan kapan dikirim kok. Nah, ini akan saya konfirmasi ke tim Margex, tapi sepengalaman saya itu kurang lebih 7 hari kerja itu harusnya sudah akan dikirimkan ke akun kalian secara masing-masing. Oke, dan saya secara pribadi juga nanti akan menghubungi yang berhasil hit ke volume milestone 1.086.000 US dollar karena ini akan saya kirimkan 1,5 juta rupiahnya karena telah berhasil hit ke volume milestone yang ditentukan. Atau kalau misalnya mau lebih gampangnya teman-teman yang merasa user ID-nya 704744279 itu bisa langsung aja DM ke Telegram saya, nanti kita bakalan bisa diskusi di sana. Oke? Nah, teman-teman, kita berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya kita perhatikan di awal minggu sebenarnya tidak terlalu banyak ya data yang high impact yang bisa menghasilkan volatility di market. Barulah mungkin di hari Rabu kita akan kedatangan satu data yang tergolong high impact, tapi bagi saya ini mungkin tidak akan berpengaruh secara langsung ke cryptocurrency market, yaitu adalah crude oil inventories yang bakalan dirilis di hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan barulah di hari Kamis kita akan mendapatkan data yang cukup signifikan, yaitu adalah data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, diikuti ada event FOMC meeting minutes. Jadi untuk minggu depan ini tergolong salah satu yang menurut saya paling penting dan akan menjadi highlight utama di minggu depan. Di hari Jumatnya kita akan mendapatkan satu FOMC member yang bakalan memberikan dua bahkan. Yang satu adalah Dali, yang satu itu anggota The Fed, Waller Speaks. Jadi untuk minggu depan awal minggu itu tergolong cukup quiet. Baru menjelang akhir minggu, Kamis dan juga Jumat kita akan mendapatkan beberapa data yang berpotensi untuk menghasilkan volatility. Nah, jadi itu aja sih teman-teman datanya untuk hari ini karena nggak banyak juga update yang menurut saya bisa saya bawakan. Tapi kita bakalan bahas price actionnya Bitcoin, apa yang sedang terjadi selama kurun waktu 24 jam terakhir. Sebenarnya jawaban simpelnya juga kurang lebih sama ya, bahwa kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan selama 24 jam terakhir, ya diakibatkan volume perdagangan yang sangat rendah di Amerika Serikat itu lagi long weekend, banyak yang liburan mungkin dan tidak pantengin market. Ya otomatis kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan. Tetapi apa yang saya sampaikan atau saya jelaskan di video kemarin bagi saya itu masih akan berlaku ya sampai dengan saat ini teman-teman. Karena ya
kita tidak melihat kedua senario yang kemarin saya mention itu terdevelop sampai dengan hari ini. Saya sampaikan di video kemarin, kalau misalnya price action kita selama beberapa waktu ke depan itu bentukannya seperti bearish consolidation pattern atau semacam bear flag yang tercipta, maka ini berarti clue dari Bitcoin bahwa kita akan drop lebih jauh ke bawah maksudnya. Dan itu bisa tertrigger ketika kita misalnya breakdown dari trendline yang nantinya terbentuk. Itu pun dengan catatan memang nanti kita membentuk sebuah bearish consolidation atau bearish continuation pattern. Yang paling awam tentunya adalah bear flag. Yang kalau misalnya kita bentuk dan kita breakdown di bawah trendline lowernya, maka itu bisa menjadi trigger justru untuk mencari peluang short. Nah, tetapi kalau misalnya yang kita lihat selama beberapa waktu ke depan adalah semacam rally yang cukup impulsif, diikuti ada bullish continuation pattern. Sekali lagi, ideally kita mau melihat rally-nya itu bisa break di atas 109, teman-teman. Break di atas 109, and then start mendapatkan sedikit konsolidasi, dan dari sana kita bisa expect Bitcoin mungkin akan kembali mencoba push higher. Nah, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, mungkin ke time frame yang daily minimal, kita melihat bahwa kemarin kita sempat membentuk satu bearish engulfing candle gitu ya. Setelah kita sepertinya berhasil breakout dan kemudian satu candle berikutnya kita langsung kembali closing di bawah upper trend line. Which is sebenarnya bukan good sign, teman-teman. Itulah kenapa saya memberikan ada satu skenario di mana kita membentuk bearish continuation pattern dan terus mengalami drop ke bawah. Dan next target itu bisa ke kurang lebih area 106.000 minimal, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita melihat area 106.000 juga tidak mampu mempertahankan momentum Bitcoin, artinya kita masih akan drop lebih dalam, maka bukan tidak mungkin kita bisa drop hingga ke area lower low baru lagi, atau minimal nge-retest lagi ke area low terakhir di kurang lebih 98.000 di sini. Itu adalah senario yang masih terbuka tentunya, masih ada probabilitas untuk terjadi, tapi sampai dengan saat ini ya kita masih cukup jauh gitu ya dari area 90-an ribu lagi. Kita masih mempunyai banyak PR bagi sellers ya, masih banyak PR kalau misalnya mau mendorong sampai ke kurang lebih 98 atau di bawah harga itu. Karena masih ada banyak sekali area tahanan support yang berada di kurang lebih 108, itu yang pertama. Yang kedua itu ada di kurang lebih 106. Jadi masih ada dua PR besar kalau misalnya kita mau breakdown di bawah area 100.000 lagi. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan sederhananya adalah selama 24 jam terakhir itu tidak terdapat perubahan yang terlalu besar. Dan intinya, kalau kita membentuk bearish continuation pattern dari area ini, itu berarti kita akan sell off. Kalau misalnya kita membentuk impulsive move dari sini dan break di atas area 109.000 dan kemudian membentuk bull flag, berarti kita berpotensi besar kembali melihat Bitcoin mencoba untuk mendapatkan rally. Dan pada saat itu mungkin kita bisa consider itu sebagai sebuah potensi V-shape recovery. Oke, jadi saya rasa itu sih teman-teman, karena juga memang tidak terdapat perubahan dari apa yang saya sampaikan di video kemarin. Saya cuma mengulang saja, jadi tidak terlalu panjang untuk analisa di video hari ini. Saya rasa akan saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan sampai ketinggalan teman-teman pengumuman berikutnya yang akan saya sampaikan mungkin besok atau lusa. Saya akan adakan satu giveaway gitu ya, yang sangat-sangat menurut saya gampang untuk teman-teman ikuti, dan kalian bisa eligible untuk mendapatkan reward yang sangat-sangat tidak mengecewakan. Itu saya akan umumkan segera, jadi pastikan kalian stay tune aja di Hanset Log. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video.